Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mami Dona di sini, di Madantara Channel tentunya. Hello, hai guys. Semoga kalian pada sehat ya, pada bisa healing ya, pada udah nggak galau-galau lagi ya. Ingat kalau galau buang kemana sayang? Buang ke toilet ya. Dicempret hilang, bye sana hus, ikan. Kalau nggak buang ke laut, ke hutan, mah bodo amat, suka-suka kalian lah. Kalian udah gede, ikan. Oke, Mami mau say hello, hey James, hey Jini, apa kabar ya? Moga kasih energi kebaikan di sini ya, buat kita semua. Oke. Salam-salam juga buat keluarga besar MDF Recycle, Mami Dona Family, di mana aja kalian berada ya. Di Indonesia ya, ada di Malaysia juga, ada di Hong Kong, Taiwan, Korea juga ada ya. Juga ada di Amerika juga ada ya. Banyak kali Mami, banyak lah ya kan. Mami mah banyak anak mah banyak rezeki, buset deh. Tapi kagak ada bapak. Semua anak angkat sayang dan saudara-saudara angkat seperti saudara sejiwa kita ya. Karena apa? Semakin panjang silaturahmi itu semakin barokah. Karena apa? Kalau kita susah di mana aja, kita punya saudara, kita punya keluarga, dan kita tidak susah dan sulit. Sayangku, cintaku ya. Terima kasih juga yang sudah subscribe ya, yang baru masuk di channel Mami, terima kasih banyak ya. Udah gabung ya, sudah mau bareng-bareng healing sama Mami insya Allah ya. Yang baru dan yang sudah ada di energi Mami, semangat, kalian pasti bisa, karena semua perjuangan itu ada bayarannya dari semesta dan dari Tuhan ya. Jangan putus asa. Oke sayangku. Dan buat kalian ya, kalau ngerasa di sini terlalu lama, Mami Dona memberikan healing buat kalian semua yang mau belajar untuk pelepasan, untuk bisa kuat, untuk bisa memahami hidup, untuk bisa lebih tenang dalam hidup dan bisa berjuang kuat di kaki kita sendiri. Tapi kalau kalian yang merasa tidak seenergi dengan Mami ya monggo ya sayang ya, mungkin energi kamu di lain ya. Kalau di sini energinya untuk kalian yang mau menjadi baik, dari kalian yang tidak baik menjadi baik, yang baik dipertahankan menjadi baik lagi ya. Tidak ada pemaksaan untuk kalian ya. Niat Mami buat kalian itu sesuatu perubahan hidup untuk sebuah kebaikan ya. Mami juga sama sayang ya. Jadi tidak ada pemaksaan untuk kalian stay in my house ya. Ini rumahnya MDF, ini rumah Mami Dona Family ya. Di sini kita berkeluarga dan bersilaturahmi sama-sama satu energi. Tidak ingin membawa energi devil di dalam sini, karena kita menginginkan sebuah energi keseimbangan, yaitu untuk mendapatkan kesuksesan di dalam kehidupan apapun bentuknya dan barokah ya. Oke sayangku, cintaku, ngopi dulu biar kita tidak menjadi orang yang apa sayang, yang baper ya kan. Kopi itu bikin kita semangat sayang ya. Minum dulu guys. Sorry sayang ya, rame ya. Minum dulu. Mantap kopinya. Kopi hitam. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kebohongan dalam citra rasa. Ini kopi hitam ya.
Oke sayang, kita sudah masuk di minggu kedua ya, program minggu kedua ya. Di minggu pertama kalian bisa lihat ya, program di minggu pertama Mami Dona cerita apa saja, dan program kedua adalah lanjutan sayang ya. Di minggu kedua kita di hari Senin kita ada cerita tentang karma ya. Di hari Selasa kita cerita tentang kampus zodiak ya, all element. Dan di hari Rabu kita ada bercerita tentang message on the battle, tentang divine masculine ya, doanya kepada Tuhan, dan juga divine feminine maksud Mami ya, itu ya. Jadi kalau di komentar Mami membaca ada yang udah rekonsiliasi, ada yang datang ya, itu energinya sudah bekerja sayang. Energi bekerja yang tertransfer, kalian udah bisa merasakan, tetapi semua tergantung kalian. Kalian yang bisa mengaplikasikannya pada saat energi itu hadir terhadap diri kalian gitu loh sayang. Ya, paham ya sayang ya. Mami bersyukur semoga doa Mami kalian diberikan kesuksesan lahir dan batin ya sayang ya. Kita ngopi dulu ya, biar kita kagak galau, karena galau itu tempatnya devil sayang. Wus, iyalah. Oke, cintaku sayangku, kasihku hanya padamu. Mami ini mencoba kita mengupas yang kita tidak tahu melewati pesan. Semesta memberikan pesan kepada Mami. Alhamdulillah kalau diizinkan ya, pesan yang dibawa untuk kalian, dimana kalian berikhlas ya, kalian mendengar dan melihat, itu semua energi kalian yang ditransferkan. Insya Allah di sini masuk lewat CCTV semesta ya, dan disampaikan apa yang menjadi pesannya untuk kalian bisa lebih healing. Kalian tahu gimana kondisi ya kan, dimana kalian bisa memahami apa yang harus dilakukan ya, dan mendapatkan sebuah kesimpulan dari sebuah nasihat atau sebuah konfirmasi semesta. Semua atas izin Allah sayang. Mami hanya membawakan pesan yang diizinkan ya. Ya bila semesta mengizinkan, insya Allah semua bisa berjalan sayang ya. Oke, kali ini Mami mau bercerita tentang, Mami taruh sini saja ya, bercerita tentang pesan hati divine masculine ya, minggu kedua ya, setelah berdoa maskulin ya, ada beberapa pesan yang akan tersampaikan, mungkin akan terjawab ya, atau akan tersampaikan kepada divine masculine ya, atau kepada karmik, kita tidak tahu ya. Di sini Mami coba ingin menelusuri ya, menelusuri perjalanan divine maskulin ya, untuk pesan isi hati yang ingin disampaikan kepada divine feminim atau karmik. Who knows? We didn't know ya. Cuma Mami mencoba di sini ya. Semoga kita diberi signalnya ya. Bismillah aja kita ya. Dan juga Mami mau bilang, tarot bukan Tuhan, tapi dengan tarot insya Allah diberikan sebuah pencerahan atau signal semesta, kode apapun ya, kita terima. Bismillahirrahmanirrahim. Juga pastikan berdoa ya sebelum melihat reading Mami Dona sayang ya, dan dilingkan dengan orang yang kalian dilingkan atau untuk diri kalian sendiri apa saja ya.
Oke, di sini kita ada deck tarotnya ya. Pesan dari malaikat cinta, energi divine maskulin dari energi mami, dan di sini ada energi bumi, dan di sini ada energi universe dari energi mami yang disampaikan pesannya ya. Oh ya, mami juga mau kasih info kalau kalian memang mau bergabung di MDF Recycle Group, kalian bisa menghubungi admin juga ya. Dan kalau kalian mau personal private reading ya, personal konsul juga ya, bisa menghubungi admin sayang ya. Bisa lihat di deskripsi ya sayangnya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita sampingin dulu ya. Kita kesampingin dulu sayangku ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, give me energy for masculine, sun, moon, rising, and Venus, elemen api, udara, air, dan tanah. Tentang isi hati divine maskulin yang ingin disampaikan kepada feminin, karmik, apapun, siapapun, triparti yang ingin disampaikan. Divine maskulin isi hati hadir, hadir, hadir. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, angel give me energy for masculine, sun, rising, and Venus, elemen air, tanah, api, dan udara. Apa pesannya? Hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir, hadir sayang. Kenapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Ada lagi yang ingin dikatakan? Maskulin? Oke. Thank you, thank you, thank you. Ini ada ibu ayam. Ibu ayam. Oke. Ini yang dia jujurkan dan ini yang tidak dia jujurkan. Ya. Oke. Kita minta dari deck tarotnya energi untuk divine maskulin. Bismillahirrahmanirrahim. Divine maskulin. Klarifikasi. Thank you, thank you. Thank you. Okay. Babi ayam. Jadi kalau babi ayam dipanggil nanti kukuruyuk dia. Kukuruyuk. Yang dijujurkan dan tidak dijujurkan ya. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Pembunyi energi for maskulin. Klarifikasi. Klarifikasi. Oke. Ini.
Kita lanjut dari malaikat cinta, klarifikasi, advice for divine masculine. Bismillahirrahmanirrahim. Advice divine masculine. Sudah. Thank you. Wow. Terbang, jumping. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta klarifikasi dari semesta. Wah, mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Thank you. No. Tidak banyak. Ini. Terima kasih. Ya. Kita kesampingkan dulu yang ditutup ya. Dan di sini nanti kita baca klarifikasi terakhir ya. Kita minta klarifikasi terakhir. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, saya divine masculine. Saya terpanggil untuk berbicara di sini kepada divine feminine karmik tentang isi hati saya yang ingin saya katakan atau saya sampaikan dalam menghubungi divine feminine atau dengan karmik langsung seperti apa. Inilah isi hati saya yang terdalam. Ketika aku jatuh, baru kusadari kondisiku, semakin ketergantungan akan rinduku dan memori ini semakin melekat di pikiranku. Dan tiga adalah sebuah kerinduan di mana kalian adalah hubungan spirit koneksi yang begitu kuat, karena ini sebuah pilihan di mana maskulin betul-betul menyadari kondisi ya, semakin addiction, semakin ketergantungan akan rindu, bahkan memori yang pernah ada itu semakin melekat di dalam diri maskulin ya. Ini yang terjadi, benar-benar sangat melekat ya memori itu ya. On the reverse, aku bilang keberuntunganmu dan aku belajar lebih besar untuk bisa balik dan mendapat cinta kembali. Ada 3 dan 4, yaitu kerinduan untuk sebuah tujuan namun kekecewaan yang didapat ya. Sekian mendenial bahwa keberuntungan maskulin bukan karena divine feminine. Tidak ada kesadaran yang ada di dalam diri divine maskulin. Bahkan untuk mendapatkan cinta kembali, dia anggap ini bukan keberuntungan dari sebuah cinta feminim. Bahkan sebagian tidak merasa kehilangan ini ya. Aku takut kehilanganmu dan aku takut bila kamu mencintai orang lain, dan Tuhan tahu bahwa cintaku hanya kamu, hanya karma yang bisa mengendalikan hanya karma yang bisa mengembalikanmu. 6 dan 2 adalah sebuah kesabaran di mana sebuah harapan untuk menjalankan koneksi ini yang begitu berat. Koneksi ini begitu berat, tetapi divine maskulin masih mendenial bahwa dia tidak pernah merasa kehilangan kalian. Ya. Bahkan
Sebagian tidak pernah takut kalau kalian mencintai orang lain, tetapi dalam hati maskulin sangat ketakutan dan mendenial. Bahkan untuk karma yang ada itu bukan sebuah karma. Tidak mungkin karma bisa mengembalikan divine feminine. Itu hanya bohong belaka, bualan belaka, dalam artian ilusi, ya. Tidak mempercayai sebuah karma, itulah seorang maskulin, ya. Ini yang terjadi, ya. Dan di sini aku ingin tua bersamamu hanya bisa menyerahkan semua yang terjadi kepada yang kuasa 4 dan 1, kekecewaan untuk sebuah pilihan, bahwa divine maskulin sangat mendenial lagi, ya, menyangkal, bahkan kecewa untuk sebuah pilihan. Dia ingin atau pernah berjanji kepada kalian ingin tua bersama kalian, menua bersama kalian, ya, menyerahkan kepada kuasa. Tidak ada. Kalau maskulin ingin menua bersama kalian, bukan orang ketiga yang dipilih, bukan karmik yang dipilih. Tapi hanya bisa menyerahkan kepada Yang Maha Esa apa yang telah terjadi, ya, bahwa pilihan yang dipilih itu sangat mengecewakan divine maskulin. Maskulin sangat kecewa, sayang, atas pilihan. Aku tersadar bahwa cinta aku terhadap karmik ada berperan energi gelap yang menggerakkan agar aku meninggalkanmu. 5 dan 4. Sebuah pilihan, ya, 5 dan 4, sebuah pilihan kekecewaan di mana sebuah keberuntungan, ya, memilih sebuah keberuntungan akhirnya kecewa, ya. Ternyata divine maskulin sebagian sadar, sebagian tidak sadar bahwa sebagian divine maskulin meninggalkan kalian itu memilih karmik hanya karena energi kegelapan, tidak pernah menyadari apa yang sudah terjadi. Tetapi nanti Tuhan yang akan menyadari untuk sebuah energi kegelapan tidak akan pernah salah, ya. Wah, ini on the reverse semua kan? Tidak. Seperti itu, ya, sayang, ya. Aku trauma dalam masa laluku dan aku akan sabar membayar karma karena ingin kestabilan hidup bersamamu. 1 dan 6 adalah sebuah takdir untuk sebuah tujuan dan sebuah kesabaran di mana sampai sekarang divine maskulin merasa trauma masa lalu itu dia tidak ingin membayar karma, dan trauma masa lalu itu bukan sebuah pembayaran karma yang dia jalani sekarang, dia tidak mau. Bahkan kestabilan hidup itu bukan bersama divine feminine, dan tidak ada harus membayar karma, dan tidak ada perlu karma untuk yang dia bayar. Mendenial masih sekarang ini. Aku merindukanmu dan berhayal bisa bertemu kembali dan bisa bercinta seperti dulu lagi. Aku terbunuh sendiri. 2 dan 4. Kalau dibilang terbunuh, maskulin mencoba berkata tidak rindu. Maskulin mencoba untuk tidak berhayal. Maskulin mencoba untuk tidak bertemu kembali. Tetapi 2 dan 4 itu adalah sebuah kekecewaan di mana kesabaran untuk sebuah koneksi yang Tuhan berikan itu begitu kuat sehingga sampai sekarang perasaan divine maskulin itu seperti terbunuh oleh belatinya sendiri, ya. Bahkan tidak bisa bernafas secara normal. Ini yang terjadi. Aku selalu teringat semua kenangan hidup bersamamu dan aku masih ragu apakah aku masih pantas untukmu kembali. 5 dan 1 sebuah pilihan untuk sebuah kesabaran di mana sebuah takdir untuk spirit koneksi yang begitu kuat, ya, membuat divine maskulin berkata, ya, kenangan hidup bersamamu sudah tidak perlu saya ingat lagi. Bahkan sebagian tidak ragu-ragu, ya, karena sebagian maskulin sudah hidup bersama karmik. Tetapi kenangan yang diingat
divine masculine, yang kenangan indah dia tidak bisa mendelete. Kenangan yang jelek dia bisa mendelete, tetapi kenangan yang membahagiakan kalian waktu hidup bersama itu tidak bisa di-delete. Bahkan dibuat semesta itu tidak bisa di-refresh gitu loh. Yang terkadang tanpa disadari maskulin bilang, apakah saya pantas kembali, pantas ketemu, atau pantas bisa bersama dengan feminim lagi. Ini yang terjadi sayangku, cintaku, kasihku. Aku sedih dengan perpisahan ini karena topengku dan manipulasiku sudah menjahatimu, membuat aku terbalik menggilaimu dan takut kehilanganmu. 2 dan 0, yaitu koneksi spirit yang begitu kuat dari Tuhan ya, untuk sebuah koneksi yang di-create ya. Sebagian maskulin menganggap perpisahan ini permainannya berhasil, manipulasinya berhasil, sudah berhasil menjahati kalian feminim ya, dan merasa tidak kehilangan, merasa tidak pura-pura gila. Ternyata yang dirasakan oleh maskulin, semua yang dia denial, kehidupan maskulin sekarang seperti dikejar dosa. Ini seperti dikejar dosa ya. Bahkan kemanapun maskulin merasa Tuhan itu selalu mengucapkan di telinga maskulin kata-kata yang sama sekali maskulin betul-betul terusik. Ya itulah semesta. Who knows? Siapa yang bisa menyangkal? Siapa yang bisa ngomong? Tuhan itu mempunyai cara dalam bentuk apapun untuk seorang manusia yang dia ciptakan. Karma dalam bentuk macam-macam sayang. Kita tidak tahu Tuhan memberinya seperti apa. Semakin kalian mendenial, semakin itu terasa tidak terlihat karma itu. Tapi berbentuk nyata. Sama seperti corona, tidak terlihat, tapi berbentuk nyata. Itulah semesta. Ya, pahami kalian ya. Aku harus berdamai dengan sifat imaturku. Maafkan aku, sudah berkhianat, sudah menduakan cintaku, sudah menyakitimu. 3 dan 6 ya. 3 dan 6. Ini kalau Mami ingat-ingat ini, kalau kata-kata yang kayak gini nih seperti lagunya Tante Titik DJ tuh. Kini ku tak seperti dulu, memiliki yang ku banggakan sebagai seorang pria lagi seutuhnya, yang hilang sekejap saja. Nih, sekejap saja. Seorang maskulin merasa tidak memiliki lagi apa yang dia banggakan. Bahkan maskulin itu tidak seperti yang dulu lagi. Tidak seperti pria yang seutuhnya. Bahkan sebagian maskulin itu sakit. Tidak seutuhnya. Bahkan hilang sekejap saja.
Karena apa? Maskulin bersifat immature, adik-adik, ya, sudah berkhianat, menduakan cinta kalian, sudah menyakiti kalian. Ya, ini. Kini ku tak seperti dulu, memiliki yang ku banggakan. Sebagai seorang pria yang seutuhnya, yang hilang sekejap saja. Sekejap saja hilang. Sebagai seorang pria lagi seutuhnya. Kini ku tak seperti yang dulu memiliki yang ku banggakan. Bisa dipahami kah? Sungguh dramatis sayang. Sebuah pengkhianatan, sebuah cinta yang dirobek, sudah menyakiti hati divine maskulin, menyakiti divine feminin, hanya karena sifat immature anak-anak, dedek-dedek, yang melakukan perbuatan ceroboh tanpa memikirkan dampak yang akan dia hadapi. Itu Mbak Titik juga bilang gitu. Mbak Titik DJ. Hati-hati ya, Titik DJ. Karena Bucek sudah nggak ada. Iya. Bucek dulu suaminya Mbak Titik DJ ya. Oke. Ini ada 36, yaitu sebuah kerinduan, kesabaran untuk sebuah kebahagiaan yang diinginkan oleh maskulin. Ya, itu yang diinginkan. Sekarang aku merindukanmu, apakah kamu merindukanku seperti dulu? 3 dan 1, yaitu kerinduan untuk sebuah koneksi yang membuat dia kecewa. Maskulin tidak pernah merindukan kalian. Maskulin tidak pernah bertanya apakah kamu merindukan saya, tetapi maskulin bertanyanya kepada semesta, bahkan bertanya kepada Tuhan. Apakah kamu merindukanku? Apakah feminin merindukan saya ya Tuhan? Apakah feminin mencintai saya Tuhan? Apakah feminin masih mau dengan saya Tuhan? Apakah saya masih bisa berhubungan baik dengan feminim ya Tuhan? Apakah saya masih bisa dimaafkan oleh feminim ya Tuhan? Itu. Dan lain-lain. Tapi tidak pernah terbersit kata-kata yang dia ucapkan tentang sebuah maaf, sebuah pengkhianatan, menduakan cinta, menyakiti hati kalian, apakah masih merindukan, mencintai, bla bla bla, dan lain-lain, tidak akan mungkin diucapkan oleh seorang maskulin, ya. Dan di sini maskulin merasakan konflik yang terjadi di dalam hati dan batin membuat dia begitu tersadar. Begitu yang diinginkan seorang maskulin adalah sebuah keberuntungan, sebuah peruntungan, ya. Berkali-kali maskulin itu mencari suatu keberuntungan di luar sana dengan orang lain, gitu loh sayang. Ya, itu saja yang di dalam otak maskulin. Karena selama dengan feminim itu nggak ada untungnya, rugi iya, tidak mempunyai keberuntungan, tidak punya berkah. Dengan feminim itu bikin susah gitu loh maksudnya. Ya, ini di dalam pikirannya maskulin selalu, bahkan
yang terjadi, tidak ada pernah rasa bersyukur dari apa yang dimiliki oleh maskulin. Tidak pernah introspeksi diri, tidak pernah menyesali, bahkan tidak pernah bersyukur dengan apa yang Tuhan telah berikan pada maskulin. Ya, selalu menginginkan apa yang dia inginkan itu tidak cukup, tidak pernah bersyukur dan tidak pernah cukup. Ini tidak pernah bersyukur dan tidak pernah cukup, bahkan selalu merasa tidak cukup, akhirnya membagi semua tentang cinta dengan orang lain, membagi hasrat dengan orang lain, bahkan terobsesi menyakiti hati divine feminine, ya, menyakiti hati divine feminine, bahkan sebagian tanpa rasa bersalah mengakhiri hubungan secara chaos, bahkan mengakhiri hubungan hanya karena untuk sebuah cinta yang dibagi, yang selama ini dia tidak rasakan sebuah keberuntungan, bahkan tidak pernah bersyukur di dalam hidup maskulin. Ini yang terjadi, sayangku. Dan di sini apa yang dicari oleh maskulin yaitu sebuah kehidupan yang dia ingin rasakan. Bahkan kehidupan yang dia cari untuk sebuah keberuntungan di luar sana nggak ada. Bahkan dadanya maskulin hanya berdetak kencang ketika dia mengingat namamu, mengingat nama kalian, atau melihat foto kalian, atau terlintas muka kalian, apapun, dada maskulin sakit. Itulah semesta yang membuat ini. Walaupun maskulin mendenial, maskulin menyangkal, saya tidak pernah, dan saya tidak pernah mencintai, saya tidak pernah mau, dan saya tidak ingin, dan dia bukan, atau kalian bukan. Feminim bukan cinta saya. Tapi siapa yang bisa membuat? Tuhan semesta, di mana maskulin ingin merayakan sebuah kemenangan, pesta atas kebebasan dia bersama orang lain dengan cinta-cinta yang lain. Tidak didapatkan, bahkan ada konflik, hasrat yang merasa terbakar, hasrat yang merasa dia inginkan, hasrat yang dia rasakan. Ini dia tidak dapatkan. Ya. Dia tidak bisa menikmati. Sayang, kita sebentar lagi azan, kita tunggu ya sayang. Lanjut azan dulu ya. Jadi di sini ya, hasrat yang dipunya oleh divine maskulin sudah hilang. Sebenarnya dia ingin berhasrat dengan semua para karmik-karmik, apa yang dirasa tidak ada. Seperti lagunya Mami tadi. Ya. Kini ku tak seperti yang dulu memiliki yang kubanggakan, sebagai seorang pria lagi seutuhnya yang hilang sekejap saja. Ya, ini tidak mempunyai hasrat. Yang tadinya menggebu-gebu dia tidak punya lagi. Bahkan tidak punya birahi hasrat lagi. Ya. Bahkan konflik yang dirasakan oleh divine
maskulin. Dan kondisinya adalah stuck. Karena awalnya maskulin ya memberikan keputusan bak seorang eksekutor mengatur kehidupan kalian ya, kehidupan feminim seperti eksekutor yang mengeksekusi hubungan kalian tanpa rasa belas kasihan ya. Seorang eksekutor itu tidak melihat kamu salah, kamu benar atau apa. Yang dia tahu adalah eksekutor. Ini seorang eksekutor, penentu untuk sebuah keputusan tanpa melihat ini salah atau tidak ya, dan menyesal melakukan sebuah keputusan tentang sebuah eksekutor. Ini yang dia rasakan. Dan di sini maskulin benar-benar merasa terjerat melakukan hubungan dengan yang lain, merasakan berdiri tidak berdiri, duduk tidak duduk, hidup tidak hidup, bahkan untuk mencari sebuah ya, nih, perjalanan itu terasa sulit dia dapatkan. Tidak ada orang hidup berjalan terbalik, rezeki terbalik, jalan terbalik, siapa yang bisa? Nggak bisa. Ini yang terjadi sayang. Ya. Dan di sini kecurangan yang dijalani oleh maskulin mengkhianati feminin karena sebuah kesetiaan. Maskulin mencari kesetiaan di luar sana ya. Maskulin celikak celinguk. Maskulin merasa tidak mendapatkan sebuah kebahagiaan atas sebuah kesetiaan ya. Di sini bahkan masih melihat dengan sebuah kebohongan yang maskulin rasakan, celingak celinguk. Jadi di sini maskulin dengan kesetiaan yang dia lakukan ya, mengharapkan sebuah kesetiaan, dia sendiri bingung. Mencari kesetiaan seperti apapun dia juga bingung. Dalam kondisinya kebingungan dalam sebuah kesetiaan ya. Dia juga mungkin sebagian juga diselingkuhi juga ya. Nah, itu namanya hukum tanam tuai kan selalu ada ya sayang ya. Kita lanjut, yang tidak dijujurkan adalah selalu mencari keuntungan ketika aku bosan padamu dan bermain hati, akhirnya aku terbunuh sendiri, stres dan depresi dengan dramaku. Ya, di sini 1 dan 9 sebuah takdir untuk sebuah kebahagiaan yang dirasakan maskulin ya, tidak ada yang dirasakan ya. Ini membuat maskulin sangat stres ya. Yang tadinya maskulin merasa bosan dengan kalian, bermain hati, mencari peruntungan di luar sana, ternyata dia tidak dapatkan. Bahkan apa yang maskulin rasakan itu tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Kebahagiaan yang dia dapatkan itu tidak seperti yang dia pikirkan. Dia merasa bosan dengan feminim ya, bermain hati ya, akhirnya stres sendiri dan depresi, stres dengan dramanya ya, merasa terbunuh dengan dirinya sendiri. Ini yang terjadi. Kayak lagunya siapa itu ya, The Massive ya. Kau hancurkan aku dengan
sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku? Lelah hati ini meyakinkanmu, cinta ini membunuhku. Nih, stres bagaimana caranya? Depresi bagaimana caranya? Drama yang dibuat oleh maskulin ya tidak ada selesai-selesainya, ya. Maafkan aku karmik, cintaku hanya untuk feminim sampai saat ini. 0 dan 5, sebuah keinginan awal baru, sebuah pilihan bahwa sampai sekarang maskulin takut dengan karmik. Masih takut untuk menyampaikan bahwa sampai saat ini sebenarnya maskulin sangat takut untuk berkata dengan karmik. Ya, itu yang dia hadapi sekarang. Ketakutan untuk menjujurkan kepada karmik bahwa sebenarnya maskulin sangat mencintai feminim sampai saat ini. Itu yang dia tidak berani jujurkan. Jujur, aku tak sanggup, aku tak bisa, dan aku apa? Aku kagak sanggup, ya. Tak mampu, dan aku tertatih. Tuh seperti Krispati bilang, tak sanggup, tak mampu, tertatih, ya. Itu yang dirasakan maskulin, tidak bisa berbicara sebenarnya kepada karmik, ya. Aku menyesal kita terpisah ruang dan waktu, bahkan ada jarak karena aku selalu datang dan pergi. Itu semakin membuatku tersiksa, ya. Ini tidak ada penyesalan ketika maskulin pergi, ya. Jarak dan waktu tidak membuat maskulin tersiksa, namun sekarang tujuan yang dia rasakan dalam sebuah perpisahan itu membuat divine maskulin sangat kecewa dengan kondisi yang tersiksa, menyesal karena sebuah kondisi, karena ada jarak ruang dan waktu, itu membuat hidup maskulin benar-benar tersiksa. Terlalu banyak rahasia yang kusimpan karena aku terlalu berbagi cinta, karena kebosananku selalu melanda aku seorang yang brengsek. 6 dan 1, sabar untuk sebuah tujuan di mana energi spirit connection yang semesta ciptakan itu benar-benar berat. Karena apa? Banyak rahasia yang disimpan oleh maskulin terungkap. Ya. Membagi cinta untuk sebuah kebosanan dengan feminim ternyata sekarang itu berimbas kepada maskulin. Maskulin sekarang merasa bosan dengan kehidupan dengan karmik. Karena cinta yang dibagi dianggap karena suatu kebosanan bersama feminim, ini yang terjadi oleh maskulin sekarang. Ya. Aku menyesal memilih karmik, bukan kebaikan yang kudapatkan, malah kehancuran yang bertubi-tubi. 1 dan 4 adalah sebuah kekecewaan, ya, sebuah kekecewaan yang bertubi-tubi. 1 dan 4 adalah pilihan untuk sebuah takdir di mana Tuhan memberikan sebuah pilihan untuk kekecewaan. Walaupun ada penyesalan karena sudah memilih karmik, ya. Tidak ada kebaikan yang didapat oleh maskulin, tapi mau apa? Maskulin tetap menjalankan kondisi tersebut walaupun ada kehancuran di sana. Ya, walaupun perih yang dirasakan oleh maskulin. Tetapi ya, ini semua pilihan hidup. Dia harus menerima. Itu yang terjadi.
ya. Dan maafkan semua atas kesalahanku sudah menyakiti hatimu. 02 adalah sebuah koneksi yang diciptakan oleh semesta, decreed oleh semesta untuk sebuah takdir di mana ada awalan baru yang harus maskulin jalani terhadap feminim. Makanya di sini ada sebuah penyesalan yang ditunda karena maskulin memilih karmik adalah untuk sebuah pelajaran, ya, di mana harus menikmati kehancuran yang bertubi-tubi di atas sebuah karma. Pilihan sebuah kekecewaan. Itu. Seperti lanjutannya lagunya Tante Titi itu, ya, Tante Titi DJ itu, ya. Kalau sama Mami mah seumuran, ya. Titi DJ, ya, lagunya. Sebentar saja ku mengenalnya, tertipu mata dan pesona, terlena hingga ku serahkan semuanya, hingga ku menyadari. Jadi sebentar saja maskulin itu mengenal seorang karmik. Bahkan tertipu mata, terpesona, tersepona, terlena, hingga semua diserahkan oleh karmik, ya. Akhirnya disadari. Namun karena ini on the reverse, penyesalan tidak bisa ditunjukkan oleh maskulin. Karena apa? Kalau ditunjukkan sebuah penyesalan, ditakutkan energi kegelapan semakin kuat untuk mengenai feminim. Sebagian maskulin tahu bahwa karmik melakukan energi kegelapan. Makanya maskulin menyesal. Makanya di sini, ya, tidak bisa menyimpan rahasia, ya. Banyak rahasia yang terungkap. Bahkan di situ maafkan aku karmik, cintaku hanya feminim, itu pun on the reverse. Kenapa tidak berani dijujurkan? Karena takut. Ketakutan seorang maskulin di sini ternyata karena sebagian sudah terungkap bahwa apa yang dilakukan karmik itu memakai energi kegelapan. Tadi di sini ada, ya, tentang masalah energi kegelapan, ya. Ternyata sudah disadari oleh maskulin. Kenapa maskulin tidak ingin menjujurkan kepada karmik? Karena takut imbasnya itu kepada feminim. Itu yang ditakutkan. Makanya sampai sekarang maskulin masih menyimpan sebuah penyesalan yang tidak bisa dia ucapkan. Betul-betul maskulin merasa bersalah. Benar-benar menyakiti hati kalian, lahir dan batin. Ini yang terjadi, sayang. Ya. Itu yang dijalankan sama maskulin. Jadi bukannya maskulin di sini tidak ingin menjujurkan, karena kalau menjujurkan pasti ujung-ujungnya adalah kedekong lagi, di-upgrade lagi, magic chair, magic com sama karmik. Itu yang terjadi, sayang. Ya. Wow. Oke. Di sini ada Sword dan Justice. Begitu penyesalan yang dirasakan oleh seorang maskulin dan menginginkan Tuhan memberikan kesempatan untuk maskulin bisa mendapatkan cinta divine feminim lagi, karena selama ini hanya divine feminim yang dirasakan divine maskulin, ya, yang mempunyai sebuah dunia di mana dunia yang dia rasakan begitu tentram, damai, yang membawa semua keberkahan, ya. Inilah maskulin menanti atau menunggu waktu Tuhan bisa memberikan keadilan, semua bisa diselesaikan, karma bisa diselesaikan maskulin, dan maskulin masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menyesali semua perbuatan, ya. Bahkan sebagian ingin kembali kepada divine feminim.
ya. Dan di sini divine tuh. Divine maskulin sadar bahwa cinta itu bukan sebuah game. Mencari kebahagiaan di luar itu bukan sebuah challenge, bukan seperti PUBG, bukan seperti main cacing, bukan seperti main jackpot. Ini. Cinta itu bukan sebuah games dan dirasakan ingin cepat bisa bernapas di kehidupan yang nyata dan jelas. Selama ini maskulin hidup di kehidupan yang tidak nyata. Kenapa? Kehidupan yang maskulin jalani sekarang adalah kehidupan yang penuh dengan drama dan games. Bukan target kehidupan yang sebenarnya yang dia inginkan. Kenapa? Maskulin ingin apa saya? Pulang. Ini yang diinginkan maskulin. Kembali pulang ke rumah yang membawa semua kebahagiaan, yang bisa membawa nafas kehidupan maskulin lebih bisa dianggap sebagai manusia, bukan dianggap seperti robot atau dianggap seperti mesin, ya, yang tidak pernah dihargai. Ini yang terjadi, sayangku. Dan di sini semesta bilang, ya, when I focus on my inner light, I see the world through the lens of love. Jadi di mana kalian fokus, ya, di dalam hati kalian, kalian akan merasakan dunia itu benar-benar ada karena cinta. Bukan dunia yang bohong. Ini bukan dunia, sebuah dunia dongeng. Bukan sebuah dunia yang bohong ini. Ketika kamu fokus dengan hati kecil kalian, lihatlah bahwa dunia yang sebenarnya sebuah cinta itu ada di mana? Di rumah kalian, yaitu di divine feminine kalian. Itulah rumah kalian. Ini yang sebenarnya yang kamu cari, divine masculine. Nih. My fearless freedom light up the world. Kalau kamu tidak bisa melihat sinar sebenarnya tentang sebuah matahari yang sebenarnya, kalian tidak bisa mendapatkan apa-apa. Ini. Kalian tidak bisa merasakan sebuah kebebasan untuk sebuah sinar ilahi tentang bagaimana caranya melihat sebuah dunia. Tidak ada yang kalian dapatkan. Sinar ilahi ditutup oleh apa? Kegelapan. Tidak ada yang kalian dapatkan. Ini pun sama. Kegelapan dirasakan di dalam diri maskulin, dan dunia yang ingin maskulin ambil atau capai adalah dunia kebohongan. Kalau maskulin tidak mencoba merubah semua, akan menjadi sulit. Dan di sini yaitu universe bilang penyesalan cinta. Cinta tidak cukup saling ketertarikan untuk satu chemistry agar hubungan itu dapat bekerja dengan baik, ya. Yang ada sekarang maskulin benar-benar merasa penyesalan cinta yang begitu dalam. Ketertarikan chemistry hanya karena tertipu mata dan pesona. Ya, sama seperti lagunya Titik DJ, ya, Tante Titi tadi, ya. Mami lanjutin kayaknya lagunya, coba Mami hafal-hafal dulu. Lagu jadul masalahnya ini. Enggak salah lagunya, sebentar saja ku mengenalnya, tertipu mata dan pesona. Sesungguhnya aku tak pernah mencintainya. Penyesalan kini ku harus ku hadapi sendiri. Sesungguhnya aku tidak pernah mencintainya.
Penyesalan kini kuhadapi sendiri. Ya ini, penyesalan cinta yang harus dihadapi oleh maskulin sendiri. Dari apa? Dari tertipu mata dan pesona seorang karmik, terlena hingga menyerahkan semua tanpa maskulin sadari bahwa maskulin tidak pernah mencintai, tidak ada chemistry, hubungan tidak dapat berjalan. Yang ada penyesalan cinta dan di sini maskulin memperbaiki hati, hubungan yang terjadi karena konflik batin butuh ketenangan hidup dan menghilang dari kondisi kebersamaan. Setelah terjadi penyesalan cinta, ya, maskulin benar-benar introspeksi diri atau benar-benar healing bahwa konflik yang terjadi betul-betul membuat hidup maskulin itu benar-benar stres. Jadi setelah dijalani maskulin dengan karmik, kehidupan yang tidak ada chemistry-nya, hubungan tidak berjalan dengan baik, terlalu banyak konflik, akhirnya sebagian maskulin pergi atau memutuskan hubungan, ya, bahkan menghilang, ghosting lagi, ya, dari kondisi kebersamaan. Ini yang terjadi, ya. Dan di sini maskulin menyadari bahwa, ya, kamu pantas untuk dicinta. Kamu pantas mendapatkan cinta sejati karena kamu layak untuk diperjuangkan dengan cinta yang sebenarnya. Ya. Ini. Maskulin benar-benar menyesali dengan penyesalan cinta. Memperbaiki hati benar-benar yang dia rasakan, hubungan yang dia jalani penuh dengan konflik dan toksik, dan menyadari bahwa cinta sejati yang dia inginkan dan memang layak diperjuangkan, bahkan cinta yang sebenarnya adalah divine feminine. Dan telat sadarnya bahwa untuk mewujudkan, bahkan untuk meyakinkan divine feminine, bingung bagaimana caranya. Maka di sini bantuan para sahabat, mintalah bantuan dan terimalah masukan serta dukungan dari orang lain atau para sahabat. Ini yang dilakukan sama maskulin sekarang. Jadi maskulin meminta bantuan para sahabat terdekat atau sebagian meminta dengan orang pintar, ya. Bahkan sebagian dalam artian maskulin stalking, tidak mungkin sebagian kalian di blok, ya, seperti komen kalian, ya, kalian di blok, ya, tidak ada akses, ya, tetapi sebagian maskulin melihat kalian, ada yang sudah mengenal tarot, ada yang langsung kepada para sahabat, menghubungi sahabat terdekat untuk mengetahui bagaimana kondisi kalian, ada yang menghubungi teman atau orang pintar yang bisa melihat, yang bisa menerawang kondisi kalian. Itu yang dilakukan maskulin sekarang. Dan maskulin juga tahu sebab akibat kenapa dia meninggalkan kalian, ada energi kegelapan juga. Itu yang terjadi, ya. Dan di sini selalu terbuka, hubungan dengan pasangan kalian sangat erat sekali sehingga ada keseimbangan hidup satu sama lain. Ya, jadi di sini maskulin sudah belajar mulai terbuka dengan hati, diri dan jiwanya. Bahwa hubungan dengan terbuka secara jujur itu akan membawa sebuah keseimbangan hidup satu sama lain. Kalau enggak bisa. Tapi itu sulit. Karena sebagian dari maskulin suka menyimpan rahasia, bahkan rahasia yang sekarang pun tidak akan mungkin dia buka. Ya, itu. Kita coba lihat. Di sini kesimpulannya adalah kebahagiaan yang maskulin rasakan. Maskulin benar-benar menyesal, tergoda. Ya, benar-benar tergoda, tertipu, ya. Bujuk rayu
ya, bahkan sebagian image di luar sana tidak baik, hanya memikirkan materi, image yang buruk, tergoda dengan nafsu, bahwa yang dia cari untuk sebuah kebahagiaan yaitu cinta sejati tidak ada dia dapatkan. Bahkan sebagian maskulin sekarang berpikir keras dan tidak mau bimbang bingung lagi karena sudah sadar. Sebagian maskulin ini sadar, sayang, ya, sadar bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar. Image di luar sana pun sudah jelek, gosip tentang dia seorang matre pun ada, tentang seorang yang playboy ada juga gosip yang dibilang pura-pura alim, tidak taunya boro-boro alim, kalah-kalah apa? Devil, ya. Dan ini yang terjadi, gosip tidak sesuai dengan casingnya, seperti itu gosip di luaran sana. Ini yang terjadi, ya. Betul-betul disesali oleh seorang maskulin dan mulai menegaskan, tidak ragu-ragu lagi di dalam diri bahwa maskulin telah terperangkap cinta semu dan meninggalkan cinta sejatinya, dan sekarang maskulin sudah jadi tidak mau lagi maskulin kebingungan, ya. Benar-benar maskulin sudah yakin di dalam diri bahwa cinta sejati yang dia inginkan adalah divine feminim dari sebuah kehancuran yang dia rasakan dari hubungan triparti ini. Benar-benar hancur, disesali oleh divine maskulin. Ini update kondisi isi hati divine maskulin, ya. Update per hari ini, sayang, ya. Dan ini maskulin tidak mau lagi memakai ego, belajar untuk menjadi orang yang dewasa. Ini maskulin mencoba menjadi orang yang dewasa, tidak memakai egonya lagi, mulai meredam dan mulai belajar menjadi orang yang bijaksana. Ini yang dilakukan oleh maskulin, dan maskulin sudah tidak mau lagi karena sebuah keegoisan membuat maskulin terbebani, ya, sebagai orang yang egois, bahkan addiction, memanipulasi, ya, bermain. Dan di sini ada diucapkan kan tadi, ya, ini, ya, mana, sebentar sayangnya, sabar. Di mana tadi? Mami cari dulu, kita cari dulu. Ya, bahwa di sini nih, aku harus berdamai dengan sifat imaturku. Maafkan aku sudah berkhianat, sudah menduakan cintaku, sudah menyakitimu. Ini dimana maskulin harus berdamai dengan sifat yang imatur, kekanak-kanakan, egois, mementingkan diri sendiri. Divine maskulin sudah mulai berdamai, belajar, ya, bahwa maafkan aku sudah berkhianat, mengkhianati cinta kalian, membohongi, berkhianat ini, bermain drama dan berkhianat, ya, sudah menduakan cinta hanya karena addiction, hanya karena birahi, ketergantungan karena birahi dan addiction ini, ya. Dan benar-benar beban yang dibawa sampai sekarang, yaitu beban begitu menyakitkan karena telah menyakiti hati feminin. Sampai sekarang penyesalan beban itu dibawa sampai sekarang. Ini yang dia harus selesaikan, yaitu berdamai dengan hati untuk menjadi orang yang lebih dewasa dan bisa mengontrol emosi, ego, belajar menjadi orang yang bisa diterima
oleh orang lain, ya. Ini yang dilakukan oleh divine masculine, dan di sini divine masculine divine masculine harus keluar dari toksik. Kalau enggak stuck, keluarlah dari lingkungan yang toksik yang hanya membawa racun dan bisa. Kalau tidak, kehidupan kamu maskulin stuck, tidak mempunyai apa yang kamu inginkan. Bahkan kalau kamu masih tidak menjujurkan di dalam kehidupan kamu selalu khawatir dalam hidup, bahkan ketakutan. Dimanapun kamu berada, kamu akan ketakutan, khawatir. Ini yang akan membuat kamu semakin stuck. Hidup dengan orang yang toksik, ketakutan, bahkan membohongi atau melindungi kebohongan yang kamu simpan sampai sekarang. Akhirnya kehidupan itu stuck. Kamu stuck dalam kehidupan kamu, ya. Dan di sini apa yang kamu inginkan dari kehidupan yang kamu lakukan itu tidak ada. Hidup kamu menjadi stuck. Hubungan triparti kamu babak belur. Rezeki yang kamu inginkan dari sebuah peruntungan tidak ada. Tidak ada sebuah cahaya ilahi yang menerangi sebuah kebaikan di dalam keinginan dan pilihan hidup kamu. Maka di sini hanya sebuah penerangan hidup. Mintalah pertolongan kepada Sang Maha Kuasa atau kepada teman yang betul-betul yang mempunyai ilmu, bukan ilmu gelap, bukan ilmu sihir, bukan ilmu dalam dunia kegelapan, tetapi lebih banyaklah kepada ilmu syariat agama sesuai dengan kepercayaan kalian maskulin, ya. Untuk beribadah, mintalah pengampunan kepada Tuhan apa yang telah kamu lakukan. Karena kalau kamu melakukan kepada orang yang salah jalan, maka dipastikan ini cukup. Dipastikan kamu ingin mendapatkan keberkahan di dalam hidup, rezeki yang berlimpah. Kalau kamu meminta pertolongan kepada orang yang salah atau meminta pertolongan kepada magic chair, kepada para dekong-dekong, sampai jatuh kan. Nih, meminta tolong kepada para dekong-dekong, dipastikan oleh semesta kehidupan kalian tidak akan mendapatkan yang namanya barokah. Ini kesulitan yang kalian rasakan, kalian merasakan benar-benar kesulitan, ya, untuk sebuah rezeki. Semakin cepat karma untuk maskulin apabila kamu melakukannya, tidak ada yang beda, timbangan tetap sama, bahkan semesta tidak akan pernah memberikan tujuan untuk sebuah kehidupan yang lebih baik, bahkan tidak ada kebimbangan di dalam penentuan, tidak ada yang pernah semesta perlihatkan, hanya ada sebuah keadilan apapun bentuknya. Mau berat mau ringan, tidak akan ada bedanya. Karena apa? Semesta memberikan dengan menutup mata apapun hati, tidak pernah ragu-ragu untuk sebuah tujuan keadilan. Tanpa melihat pun semesta bisa mencapai sasaran dimanapun maskulin berada. Ini pesannya, ya. Dan kehancuran sudah dipastikan, bahkan menenggelamkan diri maskulin sendiri, mengubur diri sendiri dari kehancuran. Nih, ini sudah dibuat tuh, ya. Begitu pesan semesta apabila maskulin melakukan tindakan
healing yang dilakukan adalah kepada orang pintar yang memakai ilmu kegelapan, ataupun bisa berlaku juga karmik kalau melakukan kepada orang pintar, ya, yang tidak mengatasnamakan Tuhan. Tetapi kalau divine masculine mencari jalan keluar dengan beribadah kepada Tuhan bersama orang yang dituakan dan memang orang yang mempunyai, ya, keteguhan hati, memang dia seorang ulama, ustadz, apapun bentuknya, maka dipastikan oleh semesta keadilan yang dia dapatkan dari frustasi tidak dia dapatkan lagi, bahkan diangkat rasa bersalah, cinta segitiga, dan dari rasa frustasi ini, dari rasa kebencian, rasa sakit hati, rasa apapun yang namanya jealousy, dendam, apapun akan diangkat oleh semesta, dan semesta sudah memberikan jalan untuk menuju pulang, untuk menggapai semua keinginan, bahkan sinar star bahkan didapatkan oleh maskulin, ya, apabila maskulin menempuh jalan yang benar ini. Jadi ada dua versi, ya sayang, itu yang semesta pesankan untuk maskulin, dan ini adalah I choose to learn through love. Kamu maskulin harus benar-benar belajar memilih cinta yang sebenarnya. Pilihlah cinta yang benar. Pilihlah cinta sebenarnya, bukan cinta main-main, ya. Pilihlah cinta yang sebenarnya. Pakailah mata hatimu, dan di sini key to prayer is to forget what I think I need. Jangan pernah melupakan di dalam diri kamu kunci dari kesuksesan, di mana kamu bisa belajar tentang sebuah cinta. Bahkan kamu bisa memilih cinta sejati itu ketika kamu mendapatkan kunci dari sebuah doa yang tadinya kamu lupa. Sebagian maskulin lupa berdoa, sebagian maskulin lupa, dan di sini dipastikan oleh semesta, ketika kamu menerima cinta, maka universe akan menghadirkan seorang guru, bahkan guru yang selalu menjaga maskulin sebagai penjaga, dengan membawa sinar kehidupan, sinar ilahi yang diberikan semesta untuk maskulin. Ini yang terjadi, dan kita minta pesan dari semesta. Bulan madu berlibur mencurahkan segala waktu yang ada dengan bersama-sama dalam cinta dan menghabiskan waktu dengan momen yang indah berdua. Sampai sekarang maskulin tidak pernah lupa dengan masa bulan madu yang terjadi saat indah bersama feminim. Momen-momen indah berdua dengan feminim, menghabiskan waktu bersama feminim, waktu dalam masa bercinta bersama feminim, mencurahkan semua tentang cinta pada saat bulan madu, pada saat berlibur. Itu adalah momen yang paling indah, yang tidak bisa dilupakan, ya, tidak pernah dilupakan oleh maskulin. Semampunya maskulin melupakan, semesta bilang tidak akan pernah kamu saya biarkan untuk melupakan suatu momen yang indah yang kamu create atas nama saya. Contohnya mami, pada saat kalian bersama bulan madu berlibur, menikmati sebuah cinta dengan penuh cinta, kalian berkata, Masya Allah sayang, begitu indahnya cinta kita, Masya Allah, demi Allah sayang,
Demi Allah, feminim, kamu adalah cinta pertama dan terakhirku. Di mana kalian pada saat kalian bercinta pun kalian membawa nama beliau. Makanya beliau memastikan apapun yang terjadi, tidak akan pernah momen indah itu akan begitu saja terdelete. Karena yang hanya didelete oleh semesta adalah kejadian yang buruk, kejadian yang tidak baik, itu yang didelete oleh semesta. Di dalam jiwa maskulin, yang hanya ditinggalkan adalah momen indah dikala kalian bercinta, dikala kalian bersama, dikala kalian mencurahkan segala waktu berdua. Itu yang semesta hadirkan, ya. Dan di sini pesan hati divine maskulin 4 dan 3, kekecewaan untuk sebuah rindu dan tujuan, menginginkan aku hidup dalam kebingungan dan aku lebih banyak healing untuk kesembuhanku sekarang. Ya, di sini sebagian divine maskulin hidup bingung, tidak ada tujuan, lebih banyak healing. Jadi sebagian divine feminim merasakan juga apa yang divine maskulin rasakan. Jadi divine maskulin sekarang lagi healing untuk sebuah kesembuhan. Makanya sebagian divine maskulin sudah sadar, ya, karena Tuhan yang membimbing, ya, untuk sebuah kebenaran. Walaupun ada sebuah kekecewaan, namun tujuan sudah jelas, kerinduan yang tidak bisa divine maskulin simpan. Dengan healing dalam kebingungan, maskulin berharap semesta menuntun untuk dipersatukan dan dipertemukan oleh divine feminine. Oke sayang, kita minta apakah ada lagi pesan? Oh ada, kita minta dari sini katanya. Oke, 1 kita minta. Ya, di sini Mami tidak lihat sayangnya. Dan di sini. Ini. Dan kita mau tahu siapa, ya, ada S, ada K, ini kemungkinan namanya, ya, nama inisial depan belakang terserah, ada I, ada M, ada I lagi, ada H, ada M lagi, ada H lagi, ada T, ada J, ada B, ada C, ada E, ada D, ada I, ada A, ada R, ada Y, ada R lagi, ada O, ada J, ada D, dan ada O, ya. Ini, dan pesannya di sini semesta bilang, di antara miliaran manusia, pasti Tuhan memiliki alasan mengapa kau dan aku dipertemukan. Maskulin menyadari, di antara miliaran manusia pasti Tuhan memiliki alasan mengapa kamu dan aku dipertemukan. Ya. Jadi cinta kalian memang sudah di-create sama semesta. Dan mungkin untuk sebagai pembelajaran hidup, kalian memang harus menempuh sebuah pelajaran untuk dipersatukan lagi, ya. Jadi di antara miliaran manusia, kenapa Tuhan memilih, ya, memilih, atau pasti Tuhan memiliki alasan mengapa kalian dipertemukan, ya, seperti itu, ya. Dan di sini, biarlah tetap begitu selama rasa ini ada untukmu. Jadi ya, biarlah tetap begitu selama rasa ini ada untukmu. Jadi sampai saat ini rasa maskulin tetap
ada untuk feminim tidak akan pernah berubah. Biarlah tetap begitu, memang semesta membuat tidak akan pernah berubah dan tetap akan begitu. Jadi memang pertemuan kalian memang sudah diatur oleh semesta untuk dipertemukan dalam sebuah pembelajaran hidup di mana kalian sudah belajar, sudah mengerti dan paham, maka akan dikembalikan dalam keutuhan. Ini adalah karma. Berjalanlah untuk karma. Karma baik jalankan, karma buruk ini. Setelah kalian menjalani karma, maka Tuhan akan mempersatukan kalian. Seperti itu, sayangku, cintaku, ya. Jadi karena karma. Ini. Pahamnya kalian ya, kita minta di sini yang disukai oleh pasangan kalian. Apa? Yang disukai apa? Oke. Attitude kalian benar-benar baik. Bahkan sebagian attitude maskulin tidak mempunyai attitude yang baik, bahkan buruk atau baik. Mana saja kalian, ya. Ini yang terbaca untuk isi hati divine maskulin. Oke sayang, sekian dulu reading Mami Dona, semoga resonate. Reading hari ini per update ya, untuk kita mengetahui kondisi yang terjadi di divine maskulin. Sebelumnya Mami meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah ya. Mami manusia biasa ya. Mami bukan seorang princess, buset. Hari ini memang sedikit cukup tegang energinya ya, karena memang kejujuran seseorang itu tidak bisa main-main ya. Orang mengatakan sebuah kejujuran dalam hati itu tidak bisa main-main. Ada kalanya main-main, ada kalanya tidak. Namun di sini sebagian maskulin benar-benar sudah bertekad untuk merubah diri menjadi lebih baik lagi. Oke, sayang ya. Semoga kita mendapatkan manfaat dan bisa menjadikan ini sebagai pelajaran hidup ke depan untuk bisa lebih baik lagi ya. Tetap jadi diri kalian sendiri, jangan pernah jadi orang lain ya. Semoga kalian selalu bahagia dan tersenyum, karena bahagia itu mahal harganya ya sayang. Sekian dulu reading Mami Dona. Jangan lupa ya, jadi diri sendiri. I love you. Bye. Salam santuy MDF Recycle. Bye bye. Assalamualaikum. Bye.